Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Puskesmas Sungai Bilu dalam episode Bapantun atau Bapandiran Wan Petugas Kesehatan. Pada episode kali ini, Ulun mendatangi lagi pelayanan di Puskesmas Sungai Bilu, khususnya di salah satu pelayanan bisa disebut dengan pelayanan ibu hamil. Nah, di samping Ulun, di sini sudah ada ibu petugas dari pelayanan tersebut. Beliau adalah bidan di pelayanan ini. Mungkin supaya kawan sehat lebih dekat dengan ibu ini, bolehkah Pian Bu memperkenalkan diri untuk kawan sehat kita bertahan di sana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Bidan Uli di Puskesmas Sungai Bilu ya. Ya, pasti bulan, karena mungkin di puskesmas lain. Oke, Ibu Bidan Uli yang di Puskesmas Sungai Bilu udah lama Bu? Lumayan, sudah 13 tahun. 13 tahun, lumayan, satu dekade lewat bulan. 10 tahun tambah 13 tahun. Oke. Di sini Ibu sebagai apa Bu? Sebagai koordinator bidan di pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas lah. Pelayanan kesehatan ibu dan anak itu masuk pelayanan rawat jalan di sini? Di sini rawat jalan. Rawat jalan, oke. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bu, pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sungai Bilu itu seperti apa Bu? Jadi kalau di Puskesmas Sungai Bilu kan kita menerima satu memang pelayanan hamil. Ya. Kemudian pelayanan KB. Jadi kalau pelayanan KB itu ada KB pil, KB suntik, lepas IUD, lepas implan atau lepas pasang IUD atau implan. Habis itu di sini bisa juga sih terjadi misalnya ada persalinan, tapi itu kan mendadak ya. Pernah terjadi beberapa kali di sini persalinan. Yang ada memang hanya untuk perawatan rawat jalan kan. Untuk pasien BPJS, non BPJS, semua bisa. Cuma sesuai dengan perda yang ada biasanya kan, biaya dan sebagainya. Nah, ini Bu, tadi kan Ibu ada menjelaskan bahwa pelayanan KIA ini juga meliputi ibu hamil. Nah, ini menarik Bu. Ini kan kita pada saat berpuasa Bu. Nah, kemudian pasti ibu hamil itu memerlukan pemeriksaan kesehatan tentunya. Nah, apakah pemeriksaan kesehatan sebenarnya sebelum bulan puasa nih Bu, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil itu sebenarnya yang baiknya itu berapa kali atau Bu bisa dijelaskan? Untuk sekarang pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu minimal. Ya, jadi artinya minimal 6 kali selama kehamilan. Dimulai dari trimester pertama atau 3 bulan pertama. Sejak hamil lah, ibaratnya 12 minggu. Jadi itu harus ada sudah periksa ke 2 kali pertama. Ya, di pertama 1 kali pertama, kemudian 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester 2, 3 kali di trimester yang ketiga. Itu minimal. Artinya 2, 1, 3. Iya. Berarti kemudian trimester yang pertama itu 2 kali. Ya, kemudian yang 2-nya itu sebenarnya itu kan yang di bidan. Yang keduanya itu harus sudah terpapar dengan petugas kesehatan lainnya atau misalnya dokter umum atau dokter kandungan ya. Dengan yang baru ini kan memang harus ada USG-nya juga. Jadi setiap ibu hamil itu dalam sebuah kehamilannya itu paling ada pernah terpapar dengan petugas yang maksudnya dari bidan, kemudian yang dokter umum sama dokter spesialis. Minimal 6 kali. Emang dulunya berapa Bu? Dulunya 4 kali. Oh, dulunya 4 kali. Kalau sekarang berubah 6 kali. Diarahkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri 6 kali ya Bu. Oke. Jadi kawan sehat, kalau misalkan kawan sehat ada yang di keluarganya, istrinya hamil, lakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas atau ke petugas lain atau di layanan kesehatan lainnya minimal di bidan praktek boleh minimal 6 kali kawan sehat. Nah, jadi diingat kalau dulu tuh 4 kali, sekarang 6 kali. Nah, Ibu, sesuai dengan topik yang ingin Ulun pandirakan dengan Pian, karena kita kan panggilnya Bapandiran tadi. Bapandiran. Kita pada saat bulan puasa nih Bu, pada saat bulan puasa, kemudian terkait dengan bidang Pian juga melayani ibu hamil. Apakah pada saat berpuasa ibu hamil itu boleh atau tidak sih Bu? Sebenarnya boleh aja. Selama tidak ada keluhan. Maksudnya kalau ibu hamilnya sehat, ya kali di masalah untuk puasa, karena puasa itu kan sebuah kewajiban, ya kan. Jadi ya anggap aja ibu hamil itu juga dalam rangka ketaatan kepada Allah ya. Jadi anaknya diajari dari dalam kandungan. Jadi selama tidak ada keluhan,
Boleh aja. Selama tidak ada keluhan, boleh saja berpuasa. Iya, nih. boleh Oke. saja. Mungkin ada sedikit Bu tipsnya. Nah, mungkin ada kawan sehat nih yang nonton video ini dalam kondisi hamil. Iya. Apakah ada tips yang khusus yang bisa dilakukan, dilaksanakan agar puasanya lancar dan juga kehamilannya atau kandungannya sehat? Iya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sebelumnya kalau misalnya kan trimester pertama biasanya memang saya ada mual muntah. Iya. Nah kalau misalnya memang mual muntahnya berlebihan ya janganlah puasa dulu ya kan. Tapi kalau trimester kedua biasanya kan sudah agak nyaman kurang, ya, ya. sudah agak nyaman. Kemudian kalau trimester 3 kan sudah mendekati kehamilan, biasanya ya nyaman-nyaman aja puasa. Cuman memang kayak tadi tipsnya ya yang pertama lihat kondisi dulu ya. lihat kondisi dulu. Yang pertama tipsnya mungkin jangan melewatkan sahur. Ya kan artinya memang sahur ya ada keberkahan di situ, jadi memang harus kita ibu hamil perlu asupan energi juga, jadi sahur jangan sampai lewat ya. Jangan sampai dilewatkan. Kemudian yang jelas kalau bulan puasa mungkin konsumsi proteinnya lah untuk mengganti karena kan berpuasa ibu hamil. Kemudian ya jangan harus minum minimal 10 sampai 12 gelas ya kayaknya. 8 sampai 12 kayaknya. Air putih ya. Kemudian maksudnya makannya itu sedikit mungkin tapi lebih ini kan pas di malamnya itu diatur lah. Sedikit tapi sering misalkan. Terus dia istirahat yang cukup ya, juga ya Bu. Ya. Dan juga biasanya ibu hamil disuruh minum tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah jangan lupa. Iya, jangan lupa. Jadi beberapa tips tadi sudah disampaikan oleh bidan. Dan vitamin yang lain juga boleh diminum. Yang disuruh dianjurkan oleh dokter. Nanti biasanya kan kalau misalkan kalau sehatnya ada yang hamil periksa ke puskesmas, ke dokter bisa dikasih obat gula, obat tambahan suplemen, vitamin, itu jangan sampai terlewat tuh. Bisa dikonsumsi mungkin sesuai anjurannya pastinya. Entah itu sahur ataupun di malam hari. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh bidan Uli bahwa pada saat keadaan hamil pun kamu sehat bertahan bisa berpuasa. Tapi dengan catatan tadi dilihat dulu kondisi kehamilannya, apakah takutnya nanti mengganggu kehamilan itu sendiri. Nah, jadi misalkan kuat sudah mungkin jari ibu tadi di semester 2 sampai seterusnya itu biasanya kuat sudah mual muntahnya hilang bisa ikut berpuasa. Jangan takut. Nah, tapi ada beberapa tips tadi jangan lupa. Salah satunya jangan lupakan waktu sahur. Nah, dan juga waktu berbuka pastinya makan makanan yang sesuai dengan sedikit ya manis ya. makan makanan yang seimbang sudah pedoman. Oke, Bu. Oke, mungkin itu saja Bu diskusi singkat kita, panggilan singkat kita terkait dengan kehamilan bahwa memberitahukan nih kepada kawan sehat berataan bahwa pada saat bulan Ramadan itu sebenarnya ibu hamil itu bisa berpuasa. Bisa. Nah, sebelumnya terima kasih Bu untuk waktunya untuk panggilan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan maaf. Mudah-mudahan kawan sehat yang mendengarkan video ini juga bisa memanfaatkan apa yang kami sampaikan. Nah, di akhir Bu, karena konten kita nih konten yang kita bikin ini berpantun namanya. Dan sesuai dengan konsep atau kota Banjarmasin, katujuh berpantun boy. Kalau anak mencaran sekian berpantun bisa kan? Baiklah. Dites lo. Boleh kan? Dicoba dulu lah. 30 hari kita berpuasa untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Untuk ibu hamil yang lagi berpuasa tetap Nah, itulah jaga kesehatan ibu dan bayinya. Mantap. Kan bisa ya, masih potong-potong. Tapi kada puas rasanya kawan sehatnya kalau lu nggak ada membalas. Nah ya. Bisa pantun tuh balasan. Iya, pembalasan. Oke, mencobalah. Saat berbuka memakan buah. Nah, makannya bersama orang tua. Gangguan kehamilan itu bisa dicegah asal ikuti saran dari bidannya. Terima kasih. Jadi misalkan terjadi hal-hal yang mungkin sesuai dengan arahan Bu Kuping. Nah, biasanya Bu Kuping ada gangguan kesehatan, segera lapor minimal ke bidan puskesmas terdekat pastinya. Oke, sekali lagi Bu, mengucapkan terima kasih untuk waktunya pada saat bulan puasa masih bisa kita menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat luas tentunya untuk kawan sehat berataan. Sampai sini dulu perjumpaan kita, mudah-mudahan nanti Bu di lain episode kita berjumpa lagi. Amin. Dan untuk penonton setia konten ataupun YouTube Puskesmas Sungai Biru jangan lupa untuk mendukung channel kita, jangan lupa di like, share, and di subscribe.
di channel YouTube Puskesmas Sungai Biru. Insya Allah edukasi kami akan kami terus laksanakan melalui edukasi digital, melalui konten podcast Bapantun atau Bapandiran Wan petugas kesehatan. Bapantun, cakep, cepat ketahui pesan kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.